Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku jamaah online yang dimuliakan Allah, alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan pagi ini kita ingin membahas tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana agar kita ini bisa produktif waktu, ya, bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Igtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramika, jagalah masa mudamu sebelum datang tuamu. Kemudian wasihhataka qabla saqamika, jagalah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum datang fakirmu. Wa faraghaka qabla syughlika, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Wa hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang matimu. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, hadis ini sangat penting untuk kita agar kita itu produktif waktu, ya. Agar kita ini memanfaatkan 5 perkara yang sangat penting ini sebelum dikhawatirkan 5 perkara yang lain datang. Yang pertama, ya, kita bahas satu demi satu sahabatku semua. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang tuamu. Kalau kita dikasih umur panjang oleh Allah, pasti kita akan masuk tua gitu loh. Ya Allah alam, kalau usianya nggak sampai tua sudah meninggal dunia. Tapi detik demi detik yang waktu yang kita miliki ini, ya, detik demi detik waktu yang kita miliki ini adalah proses penuaan, ya, proses penuaan. Semakin bertambah hari kita semakin tua, semakin tua, semakin tua. Yang dulunya kulitnya kencang sahabat, sudah mulai keriput, ya, pelan-pelan. Yang dulunya rambutnya semuanya hitam, sudah ada 1-2 yang mulai memutih. Intinya apa? Intinya setiap detik yang kita isi, yang kita lewati, semua akan terjadi proses penuaan, tambah tua gitu, ya. Tambah tua. Proses penuaan. Lambat laun ketika kita tidak memanfaatkan usia muda ini, waktu akan terus habis. Sadar-sadar, loh sudah usia 50, loh usia 60, kemana saja waktu-waktu itu? Kok di usia 60 ini ya begini-begini saja, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan bagus, kemana saja di usia muda? Maka sebenarnya rahasia dari semua kesuksesan, baik sukses dunia maupun sukses akhirat, walaupun tidak mutlak, ya, tapi tetap
semua itu tergantung pada rentetan di usia muda, sahabat. Usia muda adalah usia energik. Usia muda adalah usia di mana tenaga masih powerful, semangat yang masih membara-bara, jiwa yang masih menggebu, yang seakan-akan nggak punya rasa takut gitu. Itu jiwa muda berapi-api. Akan tetapi jangan ceroboh dengan usia itu gitu loh. Itu nggak selamanya, sebentar lagi juga akan tua. Dia merasa kekar, merasa kuat fisiknya, terus akhirnya menghambur-hamburkan waktu hanya untuk melakukan hal yang tidak ada gunanya. Pagi ya, pagi itu sia-sia, siang sia-sia, malam sia-sia, 1 bulan sia-sia, 2 bulan sia-sia, ya sudah. Nanti akan terselip oleh mereka para anak muda yang gigih berjuang untuk meraih kesuksesan. Itu sukses dunia ya, sukses akhirat pun sama gitu. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, masa muda adalah masa yang paling baik untuk memulai segala sesuatu ya. Orang-orang yang sekarang sudah tua itu, katanya sudah tua itu, sekarang kok jadi orang alim, pinter. Ya ingat, dulu di usia muda dia ngapain gitu, dulu dia belajar. Di saat teman-teman yang lain sedang santai-santai gitu, sudah menuntut ilmu, belajar, berkarya, sehingga dia bisa menikmati hasil di usia tua itu wajar gitu. Apa istilahnya? Upah gitu loh ya, upah capek. Ajurki biqadri ta'ab. Jadi upahmu sesuai dengan tapekmu. Kalau capek ya, di usia muda berjuang keras, belajar keras, kerja keras, di usia dewasa atau usia tua dia itu mampu mendapatkan hal-hal yang lebih yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang produktif di usia muda. Maka awal yang baik untuk membangun segala sesuatu adalah di usia muda, sahabat. Ibaratnya dalam sehari ini ya, dalam sehari kita itu ada pagi, siang, sore, malam. Ada pagi, siang, sore, malam. Kalau pagi ini malas-malasan gitu, efeknya apa? Siang pun nanti malas-malasan, sore pun malas-malasan, malam pun nggak karuan, begadang, malas-malasan. Kenapa? Karena dia mengawali pagi hari itu dengan hal yang kurang bagus, dengan hal yang sia-sia misalnya. Maka wajar nanti kalau kedepannya pun siang sampai malam itu ya seperti itu, nggak ada perubahan, nggak ada perbaikan, nggak ada peningkatan gitu. Kalau ini menjadi kebiasaan setahun, 2 tahun, 3 tahun, hancurlah kita. Maka untuk memulai kesuksesan itu di pagi hari. Sama, untuk memulai kesuksesan adalah di masa muda. Jangan harap itu semerta-merta simsalabim abracadabra tiba-tiba di usia tua itu jadi orang alim, nggak bisa. Pak, ada yang dapat ilmu laduni loh, itu pengecualian. Likulli syai'in mustasnayat, segala sesuatu ada pengecualian. Tapi jangan pakai hukum itu ya, itu anugerah dari Allah mutlak gitu. Kalau kita lihat Imam Syafi'i juga belajar di usia muda, Imam Malik belajar di usia muda, belajar ke guru sana, belajar ke guru sini. Sama. Jadi beliau di usia tua menjadi orang alim ya karena usia muda lagi. Dia manfaatkan untuk apa? Kecil sudah menghafalkan Quran. Maka usia muda itu usia yang paling produktif. Usia di mana orang bisa menjadi alim ya di usia muda ini. Orang bisa menjadi pengusaha ya di usia muda ini. Semerta-merta tiba-tiba umur 50 jadi pengusaha dadakan, ya biasanya nggak awet juga. Usia muda berjuang, gagal bangkit lagi. Di usia 30 sudah pengalaman, uratnya sudah kuat, urat bisnisnya, sampai akhirnya di usia 50 pun semakin kaya, bisa. Tapi pasalnya segala sesuatu adalah dimulai di usiamu muda. Maka manfaatkanlah usia muda itu sebaik mungkin.
Sekali masa muda itu terlewatkan, lewat semuanya sudah. Makanya ada seorang penyair mengatakan, laita syababu ya'ud, seandainya masa muda bisa kembali. Jawabannya tidak. Masa muda hanya sekali, masa muda tidak bisa kembali. Maka Rasulullah jauh hari mengingatkan, syababaka qabla haramika. Waktu mudamu ini loh, gunakan dengan baik sebelum datang kelak usia tuamu. Jagalah usia mudamu sebelum datang tuamu. Kita lanjutkan sahabatku ya. Wasihhataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Setiap orang mengalami sakit ya. Pak, dia nggak pernah sakit, bohong ya, tetap sakit walaupun ngeluh, pusing itu sekecil-kecil lah. Tapi bisa jadi sakit yang berat juga suatu saat gitu. Orang itu sering ceroboh menggunakan usia sehatnya, masa sehatnya itu dengan hal-hal laki-laki yang nggak produktif gitu loh. Padahal kesehatan itu anugerah yang sangat besar gitu. Besar sekali itu kesehatan itu. Anugerah yang sangat besar itu kesehatan. Mengapa demikian? Ayo kita bahas ya. Kita bisa sekolah karena sehat. Kita bisa membaca karena sehat. Kita bisa belajar karena sehat. Kita bisa kerja karena sehat. Kita bisa ibadah, datang ke masjid berjamaah karena sehat. Kita bisa berpuasa karena sehat. Kita bisa berkarya karena sehat. Semua ini ya, mahakarya dunia ini semuanya adalah diciptakan oleh orang yang sehat. Dia punya penyakit, Pak, kok bisa? Lah iya, dia memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Tapi rata-rata orang itu cuek dengan usia, dengan masa sehat. Dia lupa kalau suatu saat dia sakit. Dia lupa. Padahal sahabatku semua mahakarya ini karena kesehatan. Seorang kontraktor bisa membangun, kenapa? Karena sehat gitu loh. Pikirannya sehat minimal gitu. Kalau pikirannya sudah nggak sehat, hancur semua. Badannya mungkin boleh sakit, tapi pikirannya sehat. Intinya sehat gitu. Kalau sehat adalah bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Nah, fenomena yang terjadi, banyak orang yang menyanyiakan waktu sehat itu gitu loh, untuk hal-hal yang gak bermanfaat, untuk kesia-siaan, untuk hal-hal yang gak membangun masa depan itu. Sehingga apa yang terjadi di usia 40 tiba-tiba kena stroke, rusak semua, sudah di kursi roda sahabat. Masya Allah. Orang-orang yang sudah seperti ini baru dia sadar kalau mau mikir. Sadar apa? Duh, sekarang sudah sakit, enak ya usia muda, enak ya sehat gitu. Tiap hari merasakan sakit gigi, tiap hari merasakan sakit dada, tiap hari mau jalan terseok-seok, sudah nggak kuat kerja lagi. Ya, itu terjadi di mana-mana sahabat. Sudah sakit. Padahal dia bisa menikah karena sehat, dia bisa punya anak karena sehat, dia bisa kaya raya karena sehat juga. Minimal pikirannya sehat gitu loh. Kalau ada yang lain-lain gak sehat, minimal pikirannya sehat, pikirannya positif. Maka dari itu sahabat semua, manfaatkanlah waktu sehat ini sebelum datang sakit kita. Kalau orang sudah sakit, semuanya segala sangat terbatas. Mau kemana minta bantuan orang, nyetir sendiri nggak kuat, naik sepeda motor nggak kuat minta digoncengin. Itu kalau sudah sakit sahabat. Maka Rasulullah bersabda yang maknanya ada dua nikmat yang besar sekali, tapi seringkali manusia melupakannya. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah waktu. Waktu dan sehat ini adalah faktor yang luar biasa untuk meraih segala kebaikan dalam kehidupan dunia akhirat. Orang-orang yang sudah kena liver, perutnya membesar gitu, perutnya membesar terus matanya agak warna kuning, sudah lemah sekali. Yang diharapkan apa? Kadang-kadang sudah putus asa, mungkin nggak bisa berlama-lama lagi.
Mungkin waktunya meninggal, sudah dirundung rasa ketakutan. Kalau sudah gitu lo mau apa gitu? Tinggal berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Tapi kan yang namanya sakit sudah banyak hal yang tidak bisa dia lakukan. Oh, berpikir saja sudah kadang nggak kuat gitu. Maka waktu sehat ini manfaatkan sebaik mungkin untuk apa? Untuk belajar, untuk mengenal Allah, untuk mempersiapkan akhirat kita, untuk mempersiapkan masa depan kita, untuk bisnis-bisnis kita, untuk hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan ini gitu loh. Itulah rahasia dibalik apa? Sehat. Sehat adalah modal terbaik, modal yang paling utama dalam meraih segala kebaikan. Sehat. Nah, Pak, kalau orang sudah sakit ya lebih baik telat daripada tidak sama sekali, kan tinggal gitu aja. Tapi tetap alasan apapun nggak seperti ketika orang sehat gitu loh. Wasihhataka qabla saqamika, jagalah waktu masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau sudah sakit semua serba terbatas. Mumpung masih sehat, perbanyak sedekah, perbanyak ibadah, perbanyak ketaatan, perbanyak karya dan kerja keras, kan gitu. Kita lanjutkan. Wa ghinaka qabla fakrika, jagalah waktu kayamu sebelum datang fakirmu. Nah ini, Pak, saya belum kaya. Nah ini mentalnya perlu direvisi, evaluasi. Artinya di sini adalah anjuran untuk berinfak, bersedekah. Mumpung ijik sugih ya, manfaatkan kayamu sebelum datang nanti fakirmu. Maknanya luas sekali sahabatnya. Maknanya luas sekali. Gini, kaya itu sebenarnya juga kalau kita mau sedekah itu ada yang disedekahkan, gitu aja gampangnya. Apalagi bener-bener secara umum kaya raya gitu loh, apalagi kan. Tapi kan tidak semua orang kaya raya hidupnya. Tapi setidaknya kaya ini mumpung ije ono sing iso di Arab disedekahno kan gitu ya. Mumpung masih ada yang bisa disedekahkan. Iya ya, saya mau sedekah kan bisa 1.000, 2.000 bisa. Kalau lebih lagi 10.000, 20.000 bisa. Mumpung ije iso sedekah, kalau nak sedekah gitu. Kuatir di saat dimana nanti sudah habis semuanya, harta sudah diberikan anak-anaknya, suaminya sudah meninggal atau istrinya sudah meninggal, dia sudah rapuh nggak kuat kerja, harta sudah dindum-dum anaknya, dia sudah nggak bekerja, pengen sedekah mulai yang gitu. Nah aku pengen sedekah tapi kantongnya kosong wisan. Nggak bien ya, dulu ketika dia masih kekar badannya itu udah setiap hari dapat uang, kuat masihan itu, mau sedekah eman. Mau sedekah itu eman gitu loh ya. Tapi bareng Masya Allah gitu, usia tua dia dapat hidayah, bagus ini. Tapi dia dapat hidayah mau sedekah nggak ada uang lagi, kemana saja dulu ketika banyak uang kan gitu loh. Jadi tidak harus nunggu kaya raya. Di sisi lain sahabatku, kaya itu juga mentalitas gitu. Banyak orang yang kaya raya tapi terasa kurang gitu, miskin gitu. Tapi banyak orang yang sebenarnya secara zahir miskin tapi dia itu berjiwa kaya. Nah ini bagus ini. Jadi mentalitas kita, mental kaya itu harus dimiliki gitu. Kita semua kaya gitu loh. Loh, Pak, bener-bener miskin? Iya kalau nggak punya rumah, punya nggak? Nggak punya Pak, ngekos, oke. Tapi kan punya kendaraan. Nggak punya Pak, oke. Tapi punya tabungan. Nggak punya Pak, ya wes lah, itu berarti dia berdalih untuk tidak bersedekah gitu aja. Tapi kalau orang berdalih untuk bersedekah, lah kamu nggak punya rumah, nggak apa-apa Pak, saya nggak punya rumah. Tapi kan saya bisa sedekah uang, walaupun 1.000 rupiah ini Pak. Oh hebat itu, hebat. Jadi alasan untuk bersedekah, alasan untuk berinfak itu ada gitu loh. Bukan alasan mungkir terus gitu. Kan saya nggak punya rumah Pak. Ya nggak punya rumah, tapi kan punya kendaraan. Kan nggak punya kendaraan Pak.
kendaraannya masih kredit, ya nggak apa-apa. Tapi kira-kira sedekah 10.000 bisa nggak? Nggak bisa Pak. 5.000 bisa nggak? Nggak bisa Pak. 1.000 nggak bisa nggak? Nggak bisa Pak. Beli rokok bisa nggak? Bisa Pak. Bohong itu. Berarti bisa dia. Kalau rokoknya nggak ngerokok misalnya, jatah rokok disedekahkan aja gimana? Aduh Pak, nggak kuat Pak. Lah itu berarti mentalitas. Tapi kalau nggak punya uang kok tetap bisa merokok? Ya bisa Pak. Lah, berarti sahabatku semua yang dimuliakan Allah, untuk bersedekah itu mentalitas. Jangan menjadikan alasan untuk tidak bisa bersedekah. Tapi jadi carilah alasan untuk bisa bersedekah gitu loh. Saya mau sedekah, ya walaupun uang saya hanya satu-satunya ini Pak, 10.000 di kantong, di rumah masih ada Pak. Nah, gitu. Itu mentalnya bagus. Nah, orang-orang yang memiliki mental seperti ini itu orang yang paham betul wa ghinaka qabla faqrika. Mumpung jek iso sedekah Pak, sedekah gitu. Tok mben nek wis babar pisan ra iso sedekah terus gimana? Karena nasib manusia itu penuh misteri gitu, bukan misteri gunung berapi. Jadi nggak tahu sekarang kaya, besok miskin, kaya lagi, miskin lagi, itu nggak ada yang tahu manusia. Allah alam. Apapun itu selama kita masih bisa berinfak, dianggaplah masuk dalam hadis ini ghinaka. Mumpung iso sedekah, mumpung masih kaya, qabla faqrika, sebelum kelak sudah nggak punya apa-apa. Lah kalau sampai tua kaya Pak, ya bagus, sedekah terus sebelum mati kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Wa ghinaka qabla faqrika. Terus wa faraghaka qabla syughlika. Jagalah waktu luangmu sebelum datang sibukmu gitu. Ini rentetannya ya masa muda, mumpung luang dan lain-lain. Akan tetapi wa faraghaka, waktu luang ini mumpung iki jek urung kesibukan gitu loh. Nanti kalau sudah sakit menyerang, tugas banyak, pagi sampai malam itu nggak ada istirahatnya, lelah semuanya gitu. Wis nggak ada waktu untuk zikir lagi, atau bahkan sudah menjelang ajal juga, wis sempit semua waktu sudah. Jagalah waktu luang ini, waktu luang di usia muda, waktu luang di waktu pagi, waktu luang di kala siang, waktu luang di kala sore, waktu luang di kala malam hari. Ada, jangan sok sibuk. Saya sibuk Pak. No, statusnya di WA itu apa? Bukan status, ya sibuk gitu. Atau catatannya itu sibuk. Nah, kamu sibuk terus nanti gitu. Manfaatkan. Kalau siang, pagi sampai malam, pagi sampai sore kerja, malam itu ada kesempatan untuk ibadah. Nah waktu ini tuh lo manfaatkan, ya, manfaatkan tuh hal-hal yang membangun masa depan gitu. Masa depan dunia terbangun, masa depan akhirat pun terbangun. Dan ini rentetannya adalah waktu. Maka kenapa ada orang itu sukses banget itu, ada orang yang nggak sukses ekonominya lah ya, ekonomi misalnya. Ya gimana nggak beda gitu loh. Wong yang satunya pagi tidur, dia kerja. Siang malas-malasan, yang satunya siang kerja. Malam begadang, yang satunya istirahat dan siap bangun malam untuk hari besok yang lebih luar biasa. Oh, gaya hidup sehari-harinya saja sudah beda sahabat. Yang satu sia-sia terus waktunya, yang satu produktif terus waktunya. Lah apakah nggak beda nanti kalau sudah kebiasaan seperti ini 1 tahun saja? Kelamaan Pak 1 tahun, 1 bulan saja itu sudah beda. Kelamaan Pak 1 bulan, 1 minggu. Nah 1 minggu lama Pak, 1 hari. 1 hari orang ini bermalas-malasan pagi sampai malam, nggak menghasilkan uang, nggak menghasilkan amal, nggak menghasilkan apa. Dan yang satu apa? Yang satunya itu menghasilkan amal, menghasilkan uang juga gitu. Hasilnya sehari saja sudah beda. Yang satu tidak dapat uang malah berkurang uangnya, yang satunya dapat uang 500.000. Lah itu kalau terus menerus kan nasibnya beda nanti sahabat. Dia
Di malam hari tidur loh, ini malam hari sholat malam, minta kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Ya sudah, nasib berbeda. Maka nasib manusia ditentukan bagaimana cara mereka dalam mengisi waktu. Waktu digunakan sia-sia, pagi sia-sia, malam sia-sia, 1 tahun sia-sia, 2 tahun sia-sia, usia muda sia-sia, sampai tua jadilah manusia yang sia-sia dalam kehidupan ini. Kalau pagi manfaat, siang manfaat, malam manfaat, setahun, 2 tahun, 3 tahun manfaat semua, jadilah manusia yang bermanfaat. Maka dari itu hati-hatilah dengan kebiasaan kita dalam setiap harinya. Lakukan terbaik, lakukan yang terbaik, berikanlah kontribusi untuk umat manusia, lakukanlah yang terbaik. Insya Allah barokah hidup kita gitu ya. Wa faraghaka qabla syughlika, hati-hatilah dengan masamu, waktumu sebelum datang sibukmu nanti. Yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, jagalah waktu hidupmu atau masa hidupmu sebelum datang matimu. Sahabatku yang dimuliakan Allah, masa muda sudah lewat, ya, sudah nggak kaya, wis lewat gitu. Sudah sibuk, wis nggak ada waktu lagi, sibuk, terlewatkan juga. Terus kemudian wis gak sugih, gak kaya, lengkap semua habis itu. Tinggal satu sahabat, mumpung masih hidup. Aduh, semuanya sudah lewat, masa muda sudah lewat, waktu luang lewat, masa kaya lewat, waktu luang apa tadi itu? Masa muda telah lewat, ya. Kesehatan, ya kesehatan juga sudah nggak ada, sudah sakit-sakitan, sudah lengkap. Lengkap apanya? Lewatnya gitu loh. Tapi satu masih tersisa, jagalah masa hidupmu sebelum datang mati. Walaupun semua sudah hangus, masa muda setelah hilang, semuanya sudah hilang, tapi mumpung masih bernafas, segeralah bertaubat kepada Allah. Kalau orang sudah itu mati, sudah tidak ada kesempatan taubat lagi. Padahal hidup manusia itu nggak lama sahabat, sebentar lagi juga akan mati gitu. Kalau umurnya 70, sekarang udah 60, ya 10 tahun lagi sudah mati, sudah wafat, sudah meninggal dunia. Terus apa yang dibanggakan sahabatku semua? Tapi walaupun usia di dunia ini pendek, hanya 50, 60, 70 tahun, mentok 90 tahun mungkin rata-rata. Yang pendek ini kita hidup di dunia, ingat sahabatku, ini yang menentukan miliaran tahun kita hidup di akhirat kelak. Yang menentukan nasib kita di akhirat kelak adalah ya berapa tahun kita hidup di dunia ini. Lurus jalannya sampai mati, surga selamanya. Salah jalannya dan ujung-ujungnya buruk, khawatir naudzubillah min dzalik, neraka selama-lamanya. Maka dari itu walaupun usia atau hidup kita di dunia ini pendek, tapi jadikanlah ini sebagai mazra'atul akhirah. Pertama apa istilahnya? Kebun, ya, mazra'atul akhirah, pertamanan akhirat. Jadi sawahnya akhirat, ladangnya akhirat, untuk mencari bekal hidup setelah mati kelak. Kalau orang kita lihat Masya Allah, demi menyiapkan masa tuanya itu pagi belajar sekolah sana sekolah sini, mahal dibayar, kursus mahal dibayar, sampai ke luar negeri nyari uang. Luar biasa mereka melakukan itu semua sahabatku. Tapi Masya Allah, apa yang terjadi sahabat? Yang terjadi dia tidak mengenal Allah. Loh kan bagus Pak, dia mempersiapkan semuanya di usia muda, bagus. Tapi ingat, hidup kita bukan hanya di dunia. Hidup kita ada masa depan akhirat. Jadi jangan sampai kita tidak mengenal Allah. Kalau membangun rumah aja menyiapkan 10 tahun kerja keras demi rumah bagus, baru 1 bulan selesai rumahnya. Kalau ya rumah ini kita hanya tempati, ya usia misalnya ya
usia 40 tahun bangun rumah bagus, usia 60 meninggal, berarti rumah ini ditempati berapa lama? 20 tahun. 20 tahun persiapannya dari muda, sahabat. 20 tahun disiapkan dari muda, bangunnya 1 bulan. Tapi makanya cuma 20 tahun, setelah itu mati, ditinggalkan. Itu disiapkan segala-galanya. Sedangkan akhirat yang akan kita tempati miliaran tahun, abadi selama-lamanya, ya Masya Allah, tidak kita persiapkan. Maka dari itu sahabatku semua yang dimuliakan Allah, marilah kita semua ini berusaha, ya, berusaha menjadi orang yang terbaik, berusaha menjadi mengisi waktu ini, masa muda ini, semuanya ini memanfaatkan semua ini dengan sebaik-baiknya, ya gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.